Suara riuh tepuk tangan memenuhi seluruh ruangan tengah mansion Hugo. Mereka ikut terbawa suasana haru penuh kebahagiaan atas kedua mempelai pengantin yang baru saja mengucapkan ikrar pernikahan untuk seumur hidup. Kini sang pengantin melakukan proses menyematkan cincin pernikahan di jari masing-masing pembelai. Lagi-lagi riuh tepuk tangan menjadi melodi dan saksi sejarah dalam hidup Lucy dan Larry malam ini. Malam ini mereka telah sah menjadi pasangan suami istri yang sudah mengikrarkan janji sehidup semati dan akan selalu saling melengkapi, suka maupun duka. Tangisan kebahagiaan dan diikuti oleh senyum kebahagiaan pula bagi seluruh keluarga Hugo dan Kato. Seluruh keluarga satu persatu mengucapkan selamat untuk sang pengantin yang belum 1 jam menjadi suami istri. Larry dan Lucy juga meminta doa kepada kedua orang tua mereka yang masih setia di kursi roda. Kim pun tidak ingin melewatkan acara sakral sang kakak. Ia membawa serta si kembar 5 dengan masing-masing pengasuh terpilih dan terlatih khusus. Nathan dan Jenny pun ikut serta meramaikan dan juga memberikan selamat untuk Larry dan Lucy. Terlihat jelas raut wajah bahagia Larry dan Lucy yang malam ini sudah menjadi pasangan halal dan siap tempur untuk lepas landas roket yang sejak dulu tersimpan dengan rapi di suatu tempat yang tersembunyi. Maaf, ucap Larry yang kini sedang berada di dalam kamar dan membantu sang istri. Kecilnya membuka gaun pengantin sederhana yang sangat pas di tubuh mungil Lucy. Lucy membalikkan wajahnya dan ia mendongak untuk menatap wajah pria tampan di depannya. Tingginya hanya sampai dada sang suami dan tubuhnya mungkin 3 kali lipat dari tubuh kekar Larry. Lucy tidak akan terlihat bila di balik punggung kekar Larry. Kenapa harus minta maaf? Tanya Lucy dengan wajah yang dipolesi makeup tipis. Larry tersenyum dan membawa tangan kerasnya ke pipi mulus dan menggemaskan sang istri. Larry menarik wajah Lucy lembut dan mendaratkan sebuah kecupan hangat di kening Lucy. Luciana pun hanya bisa memejamkan matanya merasa penuh kehangatan kecupan sang suami tercinta. Kita hanya melangsungkan pernikahan sederhana dan tak semeriah pernikahan Kim, bisik Larry di kening istri kecilnya dan kembali memberikan kecupan bertubi-tubi di sana. Yang penting Daddy, sekarang sudah menjadi milikku dan soal itu aku tidak peduli dan tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Daddy menjadi milikku selamanya. Imbuh Lucy dengan raut wajah serius dan mata berkaca-kaca. Oh honey, kamu membuatku meleleh dan terhore, saut Larry dengan senyum bahagia. Aku mencintaimu honey, bisik Larry sambil tangannya mengusap kulit mulus Lucy. Aku lebih mencintaimu Daddy, balas Lucy dengan kedua tangan mungilnya berada di pinggang keras Larry. Pagi honey, ucap Larry saat melihat istrinya sudah terbangun. Ia mendaratkan satu kecupan di kening sang istri. Pagi Daddy, balas Lucy sambil memejamkan kedua matanya lagi. Apa kau masih lelah honey? Tanya Larry yang sukses membuat Lucy terlihat merona di pagi hari. Lucy mengangguk malu dan menyembunyikan wajahnya yang sudah berwarna merah itu di balik dada lebar Larry. Larry tampak terkekeh melihat sikap menggemaskan sang istri. Dipeluknya tubuh mungil yang masih tanpa selai kain pun di balik selimut tebal yang mereka kenakan. Istirahatlah kalau kau masih lelah dan maaf aku membuatmu kelelahan, honey, bisik Larry di puncak kepala Lucy. Gumam Lucy sambil menikmati pelukan suaminya dan menghirup aroma maskulin sang suami dengan sangat rakus. Percintaan sepanjang malam membuat tubuh mungilnya remuk dan lemas. Ia begitu kelelahan dan kurang tidur. Suaminya itu bagaikan binatang buas yang tidak ada puasnya menyerang dirinya. Dia hanya bisa istirahat 1 jam dan tidak lama kemudian sang suami akan menggoda dirinya lagi, sehingga ia terbawa suasana menuntut yang membawanya terbang berkali-kali. Malam pertama yang penuh suasana panas dan gairah yang pertama kali ia rasakan, dan itu sangatlah menyenangkan. Ia tidak ingin munafik kalau kegiatan panas mereka semalam membuatnya ketagihan dan ingin merasakannya lagi. Cuma ia perlu istirahat sejak dulu, karena jujur inti tubuhnya masih sangat terasa perih. Larry mengusap-usap punggung polos sang istri sambil menciumi kening istrinya. Larry sebisa mungkin menahan gejolak hasrat yang kini mulai mengusik tubuh dan pikirannya. Larry tidak egois, ia juga perlu memikirkan kondisi sang istri yang masih tampak kelelahan dan tentu saja Larry tahu kalau inti tubuh sang istri masih sakit. Larry ikut memejamkan matanya.
Ia ingin menyusul istri mungilnya yang sudah mulai terlelap kembali, dan tidak lama kemudian pasangan suami istri yang baru sehari itu pun tidur di saat matahari mulai mengeluarkan sinar menguning yang mampu menghangatkan bumi. Kebahagiaan dan kehangatan terus terlihat di kediaman Hugo, kebahagiaan yang tercipta dari kasih sayang dan cinta sang penghuni mansion, belum lagi kedatangan sang baby kembar 5 yang turun memberikan kehangatan dan kebahagiaan di mansion itu. Mansion yang kini tidak akan pernah sunyi dari tangisan si kembar 5 dan juga perdebatan hangat antara Momi dan anak atau kakak ipar dan adik ipar laknat. Belum lagi keluarga Nathan dan Jenny yang menambah kehangatan keluarga besar Hugo dan Kato. Keluarga besar Hugo dan Kato menghabiskan hari-hari mereka dengan canda tawa dan kesenangan. Setiap akhir pekan mereka akan mengadakan acara kecil-kecilan untuk mempererat hubungan keluarga mereka. Pengkhianatan kini berubah kebahagiaan, kebencian kini berubah menjadi cinta dan kesetiaan. Masa lalu Kim yang penuh luka dan pengkhianatan kini berubah menjadi masa depan yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. 5 tahun kemudian, Okusan, aku sudah tidak tahan lagi. Arthur yang gairahnya sudah di ujung tanduk atau di ubun-ubun kini sudah memposisikan benda ajaibnya untuk bertatap muka dengan gua lembah ajaib sang istri. Lakukan sayang. Sahut Kim yang penampilannya sudah berantakan dan tampak kacau. Tentu saja Arthur begitu semangat dan penuh kegirangan. Ia pun membuka paha Kim dan siap untuk mengabsen setiap isi di dalam gua gelap dan pengap itu. Tapi sayang, kegiatan tatap muka antara benda ajaib dan gua ajaib harus dijeda terlebih dahulu saat pintu kamar mereka terbuka tiba-tiba dan terdengar suara panggilan yang begitu nyaring. "Momi," teriak kelima anak kembar Kim. "Brak!" Kim secara refleks menendang sang suami hingga terjungkal di lantai. "Au, Okusan," ringis Arthur. Kim pun tidak menghiraukan ringisan sang suami yang segera menutupi tubuh polosnya dengan selimut yang terlipat di atas ranjang. "Momi," teriak anak pertama. "Rose, 1, hitung Kim." Brak! Pintu kamar terbuka pelan namun menimbulkan bunyi. "Momi," anak kedua Lily. 2, ujar Arthur. Brak! Masih lembut. "Momi." Kali ini anak ketiga Daisy. 3, lirik Arthur lagi. Brak! Naik 1 oktav. "Momi." Sakura. 4, Selakim. Brak! Naik 2 oktav. "Mom." 5. Brak! Dan bunyi pintu yang paling kasar dan menimbulkan suara yang paling kencang adalah si kecil Leon yang sangat manja dan cengeng. "Wah, Mommy dan Daddy mereka tidak mau mengajakku bermain boneka." Wah, tangisan si Leon memenuhi sudut kamar. Kim hanya bisa menghela napas dan memejamkan matanya. Ia bangkit lantas, duduk bersandar. Diliriknya sang suami yang hanya terlihat frustasi dengan dada naik turun. Kim melemparkan baju mandi suaminya dan segera dipakai oleh Arthur. Begini kehidupan keluarga ramai dan bahagia Kim dan Arthur. Ada kalanya mereka akan tersiksa ya seperti kali ini. Di saat ingin menggarap ladang sang istri selalu saja ada gangguan yang datang dari kelima anak kembarnya. Kelima anak kembar Kim dan Arthur memiliki sifat-sifat berbeda-beda. Paling tua Rose yang memiliki sifat cuek dan wajah datar. Kedua Lily yang memiliki sifat tomboy. Ketiga, Daisy sifatnya menuruti sang nenek, barbar dan sedikit konyol. Keempat, Sakura yang memiliki sifat lembut dan penyayang. Kelima, Leon, anak laki-laki satu-satunya di kediaman Hugo saat ini yang memiliki sifat manja dan sangat cengeng. Inilah sifat dan sikap kelima kembar Kim dan Arthur yang selalu menjadi bumerang kegiatan panas kedua orang tuanya. Tapi Kim dan Arthur sangat bersyukur dikaruniai kelima anak yang sangat lucu dan menghibur mereka di kala lelah. Perdebatan si kembar, perkelahian di antara mereka, kemarahan di antara anak-anak dan kebisingan yang setiap saat Kim dan Arthur dengar di dalam mansion.